pendidikan, tekanan kerja, juga tekanan ekonomi. Juga di antara mereka mengalami disfungsi keluarga, di mana orang tua atau keluarga tidak berperan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah SWT. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, sebelum agenda khutbah dan salat Jumat dimulai, pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, yang masih ada di lantai 1, agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi sop-sop yang masih kosong, dan penuhi dulu sop-sop yang di depan sebelum membentuk sop berikutnya. Bagi para jamaah yang membawa anak-anak, tolong nanti dikondisikan dengan harapan bisa tenang dan diam saat khutbah dilaksanakan. Dan bagi para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Haji Edi Suprayitno, Khotib Jumat Ustadz Sukma Jaya, Sarjana Agama dari Kota Malang, dengan tema meraih kesehatan mental berbasis Al-Quran. Sekaligus beliau sebagai imam salat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid dan rencana pembangunan tahap 2 Masjid NH dan pengadaan karpet Masjid NH dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang 103 hari lagi menuju bulan suci Ramadan 1447 Hijrah. Semoga amal baik panjenengan dan kita semua diterima Allah SWT. Yang terakhir dari takmir, kultum subuh dilaksanakan setiap pada salat subuh. Kantin Tamasa Sabtu malam pekan kedua tanggal 8 November 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Profesor Dr. Trio Suprayitno MAG dari Kota Malang dengan materi Tahiyatun Nafas. Yang berikutnya kajian seru Ahad pagi 9 November 2025 pada sholat subuh sampai suruh bersama Ustadz Witriono SHMH dari Malang dengan tema keindahan dalam menghadapi kematian. Yang terakhir, kantin Tamasa malam pekan kedua tanggal 12 November 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Haji Abdurrahim Said dari Kota Malang dengan materi kitab Minhajul Muslim. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yablughu midhatahul qailun wa la yusi na'mahul 'adun wa la yuaddi haqqahul mujtahidun. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rabbaka. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi bu'isa lana liyutammima makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum
thumma ilaihi turja'un. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan Jumat siang hari ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat Jum'ah berjamaah, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ibadah sholat Jum'at kita hari ini juga ibadah-ibadah kita yang lain yang telah kita kerjakan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk ittiba, untuk beruswah, untuk mentauladani ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat kita. Dan yang ketiga, sebagai khotib, kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada jamaah semua, mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwalah yang bisa mengangkat derajat kita, menaikkan level kita sebagai hamba yang paling dekat di sisi Allah. Dan mudah-mudahan semakin bertambah usia kita dan semakin berkurang jatah umur kita, ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di era modern sekarang ini kita menyaksikan peningkatan yang luar biasa. Tidak hanya penyakit fisik, tetapi penyakit mental atau kejiwaan itu juga meningkat. Dan fenomena ini menjadi tantangan manusia secara global maupun jadi tantangan bagi negara kita secara nasional. Dari data menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jumlah orang yang mengalami gangguan mental lebih tinggi dari penyakit fisik yang utama seperti jantung dan stroke. Dari 280 juta penduduk Indonesia, diperkirakan mereka yang mengidap gangguan mental sekitar 30 sampai 32 juta. Data WHO juga menyebutkan bahwa 1 dari 8 penduduk bumi itu juga mengidap gangguan mental. Dan generasi anak muda kita, dari survei 1 di antara 3 remaja anak-anak kita di Indonesia ini memiliki masalah kesehatan mental. Mereka mengalami depresi, kecemasan, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Berita kemarin kita mendengarkan ada 1 remaja di Sumedang dan ada 2 remaja di Sumatera Barat. Baru usia SMP, SMA mereka sudah nekat untuk melakukan bunuh diri. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari data di situ disebutkan bahwa pemicu
gangguan mental atau tekanan mental ini adalah yang utama media, yang tentu juga berkaitan dengan cyberbullying. Kemudian juga pemicu utama adalah tekanan pendidikan, tekanan kerja, juga tekanan ekonomi. Juga di antara mereka mengalami disfungsi keluarga, di mana orang tua atau keluarga tidak berperan secara optimal. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya kegagalan bersosial dengan lingkungan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu juga tidak lepas dalam analisa agama adalah dangkalnya pemahaman agama dan pola kehidupan yang hedonis. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memahamkan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi anak didik kita, bagi lingkungan kita, untuk memahami apa sih sebenarnya kehidupan ini. Apa tujuan hidup ini? Kemudian nilai apa yang terkandung di dalam hidup ini, serta etika yang bagaimana yang harus kita lakukan di dalam menjalani hidup ini. Ini penting. Tujuan hidup, Rasulullah pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya, dan niat itulah yang kemudian akan diberi ganjaran atau balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan hidup kita, aktivitas kita, kegiatan kita, semuanya harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kehadiran kita di muka bumi ini, tugas utamanya adalah menjadi Abdullah, hamba yang terus menyembah, mengabdi, bertujuan mencari ridho Allah. Sehingga ketika dasar perilaku, perbuatan, amal kita tujukan kepada Allah, maka secara batinnya insya Allah manusia itu akan sehat. Dia tidak akan terbang kalau dipuji, dan tidak akan merasa tersungkur kalau dimaki. Dia menjalankan segala sesuatunya penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penuh ketawakalan. Kemudian yang kedua, nilai apa yang terkandung di dalam hidup ini? Di dalam hidup ini, nilai yang terkandung adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya kehidupan kematian kita ini diciptakan oleh Allah sebagai bentuk ujian bagi kita semua. Siapa di antara kita
paling baik amal perbuatannya. Bahwal azizul ghafur, dan dia yang maha besar dan maha pengampun. Nabi pernah mengatakan, inna idomal jazai ma idomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala dari Allah itu seiring dengan besarnya ujian yang diberikan Allah kepada kita. Dalam hadis itu disebutkan, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan hatta saukatu yusakuha, sampai ujian itu hanya berupa duri yang menempel pada tubuh kita. Sehingga semakin Allah menguji kita, sebenarnya Allah semakin cinta kepada kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, lalu etika apa yang kita lakukan, yang kita pegang di dalam menjalani hidup ini? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 disebutkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah, asal muasal kamu adalah, asal muasal kita adalah mati. Fa ahyaakum, kemudian kita dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian nanti kita akan dimatikan. Summa ilaihi turja'un. Dan hari ini kita sedang masuki fase kedua perjalanan hidup kita. Kemarin kita mati, sekarang kita hidup. Sebentar lagi kita akan mati dan akan dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah. Sehingga jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa di dunia ini sifatnya adalah sementara. Hidup di dunia adalah perjalanan yang pasti akan kita tinggal dan tidak abadi. Nabi mengingatkan kepada kita, ad-dunya sidnun mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini ibarat penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang kafir, karena orang muslim dikenai aturan-aturan dan diberi penjelasan bahwasanya hakikat kehidupan yang abadi adalah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beberapa ayat disebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sebenarnya kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah hal-hal yang penting untuk kita perhatikan dan untuk kita bimbingkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwasanya semua yang kita jalani di sini, di dunia ini tidak abadi. Semua penuh dengan ujian dan semua kita dituntut untuk pengabdian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bahwasanya disebutkan agar jiwa kita ini tenang, Al-Quran mengajarkan kepada kita, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita akan tenang. Mudah-mudahan kita semua bisa terus bermudzakarah kepada Allah
berzikir kepada Allah. Dalam kondisi ketika kita di atas, kita ingat kepada Allah. Ketika kita jatuh di bawah, kita juga masih ingat kepada Allah. Kita semakin kaya, ingat kepada Allah. Ketika kita kekurangan pun, kita juga ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan zikir kepada Allah ini bisa menambah ketentraman hati kita. Barakallahu lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu was-samiul alim. Innahu wal ghafurur rahim. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhirnya mari kita tutup di khutbah kedua ini dengan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita, memudahkan urusan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumidz zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.